Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujahidin. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi pendidikan agama Islam yang berjudul Asmaul Husna. Untuk itu, untuk mengetahui bagaimana dan kandungan apa yang ada dalam Asmaul Husna, oleh karena itu mari kita simak penjelasan Asmaul Husna berikut ini. Asmaul Husna merupakan nama-nama Allah yang dimuliakan, nama-nama Allah yang terbaik. Sebelum kita membahas Asmaul Husna, terlebih dahulu sejenak mari kita ingatkan kembali tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang pertama dan wajib kita ketahui. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan percaya dan meyakini sepenuh hati tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta yang ada di muka bumi ini, baik yang ada di langit, di laut maupun di daratan, bahkan yang menciptakan kehidupan yang kita lalui ini. Untuk itu, beberapa pembahasan yang akan saya sampaikan di bab Asmaul Husna. Yang pertama, kita sejenak membahas ataupun mengulas lagi pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia, yang diantaranya pada kesempatan ini kita bahas. Yang pertama Asmaul Husna Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, yang keempat yaitu Al-Basir. Kemudian nantinya di akhir pembahasan ini kita akan membaca, kemudian memahami, dan endingnya hasilnya nanti kita bisa mengaplikasikan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang pertama kita sejenak membahas pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke materi Asmaul Husna, mari kita ingat kembali apa pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Kemudian menurut istilah iman adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iman meliputi keyakinan hati, kemudian diucapkan dalam pernyataan lisan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Dari pengertian tersebut maka kita sudah mengetahui secara bahasa pengertian iman berarti kita harus percaya dan atau yakin. Kemudian menurut istilah iman berarti sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan dengan membenarkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Dengan pengertian tersebut mari kita mantapkan dalam hati keyakinan bahwasanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meyakini sepenuh hati, kemudian kita ucapkan dengan lisan, dan kita buktikan, kita amalkan dalam perbuatan, dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengertian tersebut menambah keyakinan kepada kita seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu ada, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan kehidupan kita. Untuk itu mari kita senantiasa bersyukur dengan pengertian bahwasanya
dalam rangka meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meningkatkan kualitas iman dan takwa, amal ibadah dalam kehidupan sehari-hari, dan akhirnya nanti kita berharap dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia maupun akhirat. Kemudian setelah kita membahas pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tahap berikutnya ini yaitu kita harus mengetahui yaitu tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala sudah jelas. Kehidupan alam semesta yang ada di muka bumi ini, adanya langit, bumi, lautan, daratan, adanya makhluk hidup, semuanya ini merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua kehidupan yang ada di alam ini. Niscaya tidak mungkin adanya langit yang begitu luas, laut yang begitu luas, yang bisa mengatur hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dengan kita tadabbur alam, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit, di laut, di daratan, maupun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, menambah keyakinan dan menjadi tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk tahap berikutnya, setelah kita membahas pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tandanya adanya Allah Subhanahu wa taala, untuk itu dalam kesempatan ini kita akan masuk ke materi yaitu Asmaul Husna, yaitu yang berarti nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna menurut bahasa berarti nama-nama yang baik. Kemudian menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah milik Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kemahasempurnaan, kemahasempurnanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana jumlah nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna yaitu berjumlah 99 nama. Untuk itu, apa saja Asmaul Husna dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas? Untuk itu perhatikan penjelasan dari Asmaul Husna yang akan saya jelaskan pada slide berikut ini. Yang pertama yaitu nama Allah yang mulia, yaitu Al-Alim, yang artinya maha mengetahui, maha memiliki ilmu. Al-Alim menurut bahasa yaitu maha mengetahui. Allah yang maha mengetahui yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam semesta ini, yang memiliki ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengetahuan bahwasanya Allah yang memiliki ilmu, maka kita sebagai hambanya harus mendekatkan diri, memperbanyak mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyadari bahwasanya apa yang kita miliki, ilmu yang kita peroleh selama ini adalah semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran tersebut, mari kita gunakan ilmu yang telah diberikan oleh Allah selama ini, kita gunakan semata-mata untuk taqarrub, untuk takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan. Jangan sampai dengan ilmu yang kita miliki ini kita bisa meninggalkan perintah-perintah Allah, bahkan kita melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari pengertian Allah Maha Alim, Maha mengetahui, Maha memiliki ilmu, kita harus meyakini bahwasanya pengetahuan semua makhluk hidup yang ada di alam ini semuanya adalah pada hakikatnya bersumber dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya, sebagai manusia yang lemah, yang penuh kekhilafan, yang penuh kekurangan, untuk itu kita selalu bersandar, menyandarkan ilmu pengetahuan yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyombongkan apa yang telah diberikan dari pengetahuan yang kita peroleh selama ini, karena semua ilmu ataupun pengetahuan yang kita miliki pada dasarnya adalah diberikan atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kita bahas pada pertemuan kali ini, Asmaul Husna, yaitu Al-Khabir, yaitu yang artinya Allah Maha Teliti. Al-Khabir artinya Maha Teliti. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikandung dalam hati dan pikiran yang ada di alam pikiran manusia, yang ada di alam dunia ini.
dengan ketelitian Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu bisa mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran yang ada pada hambanya. Untuk meneladani Allah Maha memiliki Al-Khabir ini adalah kita harus selalu husnudzon, berbaik sangka kepada makhluk yang ada di muka bumi ini, baik kepada Allah Subhanahu wa taala juga kepada sesama manusia. Dengan husnudzon kita berharap apa yang kita lakukan selama ini bisa berbuat baik, bisa berdampak baik kepada siapapun. Kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa berbuat baik, mendekatkan diri kepada sesama manusia, sehingga kita bisa menjaga, meningkatkan hubungan hablum minallah dan hablum minan nas dengan sebaik-baiknya. Adapun Asmaul Husna yang berikutnya yaitu As-Sami, yaitu Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, apa yang ada di alam semesta ini. Untuk itu kita tidak bisa menghindari dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. As-Sami menurut bahasa Maha mendengar. Allah Maha mendengar segala sesuatu yang ada, sekalipun pelan suaranya, sekalipun tersembunyi, sekalipun disembunyikan di tempat yang sangat tersembunyi sekalipun, Allah akan mendengar suara-suara yang kita rasakan, suara-suara yang kita ucapkan, baik yang diucapkan makhluk hidup berupa manusia maupun makhluk hidup yang lainnya, baik hewan, binatang maupun yang lainnya. Allah akan mendengar ucapan-ucapan dan rintihan-rintihan mereka. Dengan kesadaran adanya Allah memiliki Maha mendengar As-Sami, kita harus selalu berhati-hati menjaga ucapan-ucapan kita, gerak-gerik hati kita, agar senantiasa ucapan, perbuatan, gerak-gerik hati kita ini senantiasa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yaitu Asmaul Husna Al-Basir, artinya Allah Maha melihat. Al-Basir menurut bahasa artinya Maha melihat. Maksudnya di sini Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di alam, baik yang nampak maupun tidak tampak, baik yang lahir maupun batin, yang semuanya itu tidak ada yang satu pun yang lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari kita bisa mengambil dari sifat ataupun Asmaul Husna Allah Maha melihat, kita menjaga segala apa yang kita lakukan di muka bumi ini, karena semua perbuatan, semua tingkah laku kita akan selalu dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesadaran tersebut, kita menjaga diri kita jangan sampai terjerumus kepada jurang kemaksiatan, jangan sampai terjerumus kepada jurang kemungkaran, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Yang terakhir, setelah kita mempelajari pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda-tandanya, kemudian nama-nama Allah yang mulia, Asmaul Husna, maka kita bisa mengambil hikmah untuk meningkatkan keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hikmah yang bisa kita ambil yaitu lahirnya potensi tauhid, lahirnya sikap tauhid, keyakinan yang meningkat pada diri kita bahwasanya semua yang ada di alam dunia ini, segala gerak-gerik kita semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyadari semuanya yang ada di alam dunia ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, mari kita lahirkan sikap baik sangka, husnudzon, tabah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mari kita berusaha kita menghindarkan, menjaga ucapan-ucapan kita, akhlak dan perbuatan kita, jangan sampai memiliki akhlak yang tercela, jangan sampai perbuatan kita melanggar dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manfaatnya juga kepada kita agar mengetahui lebih dalam mengenai nama-nama Allah yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.